Kayaknya sulit deh, sulit merealisasikan hal ini di zaman media sosial. Termasuk mohon maaf kami para penceramah, para pendakwah. Ya Allah, ini saya sekarang ketika saya belajar, saya sama suami saya belajar, ketika kita mulai dikenal orang, mungkin banyak yang men-share video saya, banyak yang ngedengar ceramah saya, banyak yang ngelihat saya di mana-mana. Apa ilmu yang sekarang sedang saya pelajari? Ilmu hati. Ilmu kedekatan dengan Allah, bagaimana ya Allah membersihkan penyakit hati. Karena orang yang sering tampil di ranah publik, penyakit hatinya lebih banyak. Sombongnya lebih mudah, ujubnya lebih mudah, riyanya lebih mudah. Makanya bagi kami orang-orang yang suka tampil di ranah publik, ilmu hati itu penting. Ya Allah, saya selalu berdoa sama Allah begini, Bu, ya Allah, kalau setiap saya mau ceramah, jadikan apa yang saya sampaikan itu jadi ilmu dan muhasabah buat orang yang mendengarnya. Itu selalu saya doa tiap mau tausiah. Ya Allah, jangan sampai tausiah saya, ucapan saya itu hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Minimal itu jadi muhasabah buat setiap kuping yang mendengarnya, ya Allah. Itu doa saya, Bu, setiap kalau mau ceramah ataupun tausiah. Dan kenapa saya doa begitu? Karena saya sadar diri apa yang keluar dari lisan saya bukan karena saya yang hebat, tapi yang keluar dari lisan saya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus niatkan. Makanya kita yang banyak tampil, penyakitnya lebih banyak, ya Allah. Allahumma astur aibi, Allah tutup aib kita, Allah jaga hati kita semua, ya. Jadi sering-sering kita baca ini ada dalam Al-Quran, biar kalau lagi kena penyakit hati kita kembali ikhlas, tujuannya kembali dimurnikan untuk Allah. Apa doanya? Fa idza maridtu fahuwa yashfi, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apa ibu-ibu? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sekali lagi, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau Allah, ya Allah, kalau dia sedang sakit nih, siapa yang sakit, Bu? Hati. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini nih. Hahuna kata Nabi. Hahuna. Takwa tuh bukan di tempat lain, sini, di sini, di hati. Jadi takwa itu bukan cuma dilihat dari perbuatannya, cara senyumnya, ya cara nundukin pandangannya, bukan situ. Di sini takwa yang sebenarnya. Hahu. Faida wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau hati saya sakit, ya Allah, kalau hati saya lagi kena penyakit, ya Allah, bahkan hampir mati hati saya, ya Allah, fahuwa yashfin. Sembuhin, ya Allah, sembuhin. Karena nggak ada yang bisa nyembuhin kecuali zikrullah, ingat sama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Itu ibu-ibu sekalian, satu, ya, pujian sama, celaan sama, ini ciri orang yang ikhlas. Yang kedua, orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak lagi mengungkit kebaikan orang lain, kebaikan dirinya, mohon maaf, orang yang tidak lagi mengungkit kebaikan dirinya dan tidak lagi mengungkit keburukan orang. Tuh, ikhlas. Makanya dimanapun saya bilang, apa, Bu, prinsipnya dalam hidup? Kalau hidup mau tenang, kalau ikhlas biar lebih mudah ada di hati kita. Satu, ingat kebaikan orang, ingat keburukan kita. Apa, ibu-ibu? Yang kedua, lupakan kebaikan kita, lupakan kebaikan orang. Apa? Kita ulang sekali lagi. Pertama, ingat kebaikan orang, ingat keburukan. Sekali lagi, ingat kebaikan, ingat keburukan. Yang kedua, lupakan kebaikan kita, lupakan keburukan. Kan selama ini kebanyakan kita kebalik, Bu. Betul nggak? Kebaikan kita yang kita ingat, keburukan orang kita ungkit mulu.
kita lupa. Jangan kebalik. Karena apa prinsipnya tadi? Ingat kebaikan orang, ingat keburukan kita. Lupakan keburukan orang, lupakan kebaikan kita. Itu prinsip ikhlas. Jadi ikhlas itu kalau ibu udah punya prinsip itu tuh, dah, saya nggak ungkit-ungkit lagi dah. Biar aja dari nyakitin saya, biar aja udah saya maafin. Itu ikhlas yang sesungguhnya. Jadi di sini nih, hahuna, tempatnya ikhlas. Terakhir, apa ciri ikhlas? Ketika ia lupa akan hak amal baiknya di akhirat. Jadi gini, dia tahu dia ngelakuin kebaikan, tapi dia udah lupa pahala apa yang bakal dia dapetin, janji Allah apa, surga yang bagaimana, dia lupa. Bukan itu lagi yang dia ingat. Karena dia rindukan cuma satu, apa? Liqa'a rabbih. Saya pengen ketemu Allah. Karena bu, banyak orang nanti yang masuk surganya Allah berbondong-bondong. Tadi jannatun tajri min tahtihal anhar, dia merasakan air sungai yang mengalir dengan rasa yang berbeda-beda. Dia masuk ke dalam surga, dia lihat kenikmatan surga. Hurum maksuratun fil khiyam, disambut oleh para bidadari surga, disambut oleh para laki-laki yang tampan buat ibu-ibu perempuan. Tapi apa? Surga semua udah kita nikmatin, masih ada penghuni surga yang nangis, masih ngeluh. Ditanya sama Allah, madza turidun? Kalian yang udah pada masuk surga, berada dalam surga, pengen apa lagi sih? Bu, ibu udah masuk surga nih, pengen apa lagi sih? Kok masih ngeluh, masih nangis? Ditanya sama Allah, madza turidun? Maka jawaban para penghuni surga apa? Ridhaka ya Rabb. Kami emang udah masuk surga ya Allah, tapi kami cuma sekedar nikmatin surga, kami belum dapat redho yang punya surga. Karena tujuan kami ibadah tadi masih tingkatan yang ketiga, pengen dapat kenikmatan akhirat, belum sampai di tingkatan pengen nyari ridhonya Allah. Tuh nggak semua orang nanti masuk surga bisa ketemu Allah, Bu. Karena yang dia dapat kan cuma surga yang dia pengen. Tapi ada orang yang, saya nggak butuh surga, saya nggak butuh pahala ya Allah. Apa yang saya butuh? Saya rindu kepadamu sejak di dunia ya Allah. Maka nggak ada yang pengen saya temui di surga hal apapun kecuali Allah. Allah, ridhaka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau ada hamba yang tujuannya cuma satu, lillahi ta'ala, saya berjalan hanya untuk Allah, saya hidup di dunia hanya untuk Allah, saya bakti kepada pasangan hanya untuk Allah, gak ada yang saya pikirkan kecuali Allah. Maka ada dalam satu syair tuh, Allah 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 Allah, malana maulan siwa Allah, kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Ada seorang hamba nanti dia manggil Tuhannya, Allah 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 Allah, cuman Allah tujuan utamanya. Malana maulan siwa Allah, gak ada yang kami tuju kecuali Engkau ya Allah, gak ada ya Allah. Kullama nadaitu yahu, ketika diriku, hatiku, lisanku yang kusebut cuman Allah. Suami istri tiap malam ngobrol, gak ada yang diomongin dunia lagi, tapi saling ngomongin Allah. Itu kan beda, Bu. Yang sini deh, ayang beb, ibu manggilnya apa biasanya? My lovely husband. Apa? Papa? Masya Allah, macam-macam deh. AA ya kalau orang Sunda mah ya. Sini katanya. Kenapa Neng? Ya Allah, kita ngobrol yuk, ngobrol apa? Jangan ngobrol dunia lagi, jangan ngobrol duit lagi, materi. Udah yang kita omongin Allah tuh jarang suami
suami istri yang begitu tuh. Makanya salah satu suami istri yang tenang, adem ayem, yang tiap malam saling nangis ngobrolin Allah. Kenapa Neng? Teh lagi jauh sama Allah. Coba Neng sebagai istri bantu biar deket lagi sama Allah. Coba Neng, kita omongin tentang Allah. Itu namanya suami istri yang tujuan nikahnya juga semata-mata karena kullama nadaitu yahu, ketika kita sering menyeru Allah Allah Allah, saya nggak ada tujuan lain kecuali Allah. Apa kata Allah, Bu? Qala ya abdi ana Allah. Allah hambaku, sini kata Allah. Ini aku Allah nih, ini aku Allah. Saya ambil contohnya begini, ibu punya anak, punya cucu anak kecil. Senang nggak kalau kita ketemu anak kecil? Ibu teh baru pulang ngaji sampai depan rumah, Assalamualaikum, udah dijawab sama anak kecil nih, si babynya. Waalaikumsalam. Mama, Kak Dia, Kak Dia bener ya? Orang Sunda kan? Saya bisa saetik. Tetiasa saya nyari Sunda ya. Mohon dimaklumi gitu. Mama, Kak Dia, mama peluk dede. Peluk. Mama gendong. Bu, ibu seneng gak digituin sama anak? Bahagia nggak? Iya, Allah saya dibutuhin. Neng sini mangga dipeluk yuk sama mama. Dicium-cium kita sama anak kita. Jadi Allah tuh senang kalau kita ngerengek manggilin Allah mulu. Ya Allah, kata Allah. Qala ya abdi, hambaku, sini. Anallah, sini. Aku Tuhanmu, sini, aku rangkul. Qala ya abdi, anallah. Ya Allah, udah deh kalau ngaji mah Bu, jangan kita ngomongin yang lain dah. Pokoknya inti permasalahan hidup, yang punya luka, yang punya masalah, yang punya beban, cuma satu intinya, rubah niatnya dalam menjalani hidup untuk apa? Untuk Allah. Insya Allah lapang semua, lega. Kalau tujuan kita cuman Allah, tadi nggak butuh hinaan mah, udah dihina biarin, dipuji biarin. Dia buat baik sama kita, alhamdulillah. Dia buat buruk, ya udah, alhamdulillah. Bukan itu yang saya tuju. Kenapa? Cuman ridha Allah. Ini obat untuk hati yang sedang kena penyakit, bahkan hati-hati yang sudah mati. Obatnya adalah memurnikan hatinya untuk menuju Allah. Diikhlaskan semua hal, dilapangkan. Karena ikhlas ini efeknya bukan cuman buat ukhrawi kita, tapi kesehatan badan, Bu. Orang kalau udah ikhlas, lapang, maafin orang, gak ngungkit-ngungkit, gak dendam sama yang pernah kita lewati, ngejalanin hidup lebih lega, narik napas lebih indah. Enak benar Bandung rasanya nih udaranya ya Bu ya. Cuman mau dia kemanapun, Bandung seindah apapun, mau dia keluar negeri, tapi kalau dadanya sesak, ngungkit kezuliman orang, dendam yang ditahan dalam hatinya, dia nggak ikhlas dengan yang terjadi dalam dirinya. Apapun yang dia lakukan, semahal apapun healing yang dia bayarkan, nggak akan bisa mengobati hatinya. Karena obat hati adalah kembali kepada Allah, memurnikan hati, tujuannya hanya untuk Allah, insya Allah. Baik ibu-ibu sekalian, karena waktunya sudah jam 11 kurang, sekarang zuhur lebih cepat ya ibu-ibu ya. Sebelum saya tutup, mangga silahkan kalau ada yang mau tanya jawab di 2 pertanyaan mungkin ya.